Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Hidayatul Wahidah, NIM 193141105, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang zaman prasejarah sampai kemerdekaan Indonesia dan hingga kini. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang zaman prasejarah di Indonesia. Zaman prasejarah dibagi menjadi dua zaman, yakni zaman batu yang dibagi dalam periode Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Kemudian zaman logam dibagi menjadi dua, yaitu zaman tembaga dan zaman besi. Yang pertama ada zaman batu Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman ini merupakan zaman batu awal dari kehidupan zaman prasejarah, di mana pada zaman ini peralatan batu untuk menunjang kehidupan masih dibuat secara kasar oleh manusia. Zaman ini berlangsung sekitar 600 tahun sebelum Masehi atau pada akhir zaman Pleistosen. Kehidupan zaman ini masih sederhana. Manusia hidup berkelompok, mengenal api baru sebatas untuk senjata bertahan hidup dan menakuti hewan buruan. Zaman ini dikenal dengan istilah kehidupan nomaden atau berpindah-pindah, tergantung di mana sumber makanan atau buruan berada. Sehingga cara hidup manusia pada zaman itu hanya berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian zaman batu Neolitikum atau zaman batu muda. Zaman ini kehidupan praaksara sudah berkembang pesat, di mana manusia sudah berevolusi dalam segi kehidupan, misalnya tidak lagi tergantung dari berburu dan mulai mengembangkan cara bercocok tanam, beternak, dan sejenisnya. Pola hidup menetap yang mereka jalani dan menghasilkan kebudayaan yang lebih maju karena mereka mempunyai waktu luang untuk memikirkan kehidupannya. Kemudian ada zaman batu Mesolitikum atau zaman batu tengah. Zaman ini kehidupan sudah mulai berkembang. Manusia sudah mengenal sistem masyarakat dan tidak lagi berkelompok. Tempat tinggal mereka sudah menetap di sebuah hunian rumah panggung sederhana atau tetap di gua. Manusia juga sudah mengenal cara bercocok tanam dan bagaimana pembagian tugas dalam sosial. Kemudian zaman batu Megalitikum. Zaman ini merupakan perkembangan dari zaman batu yang berelasi dengan kehidupan ritual keagamaan. Adapun kehidupan zaman ini menghasilkan alat upacara keagamaan seperti berikut. Peti kubur batu berupa potongan batu yang disusun seperti peti mayat untuk penguburan. Sarkofagus, keranda dari batu utuh atau monolit yang dianggap memiliki kekuatan. Waruga, merupakan peti batu yang berbentuk kubus atau bulat. Punden berundak, sebuah bangunan yang berbentuk seperti piramida yang digunakan sebagai tempat menaruh sesaji. Ada beberapa jenis manusia yang hidup dan berkembang di Indonesia. Terdapat penemuan oleh beberapa ilmuwan atau arkeolog, yaitu jenis manusia pada zaman prasejarah. Yang pertama ada Meganthropus erectus, merupakan jenis manusia prasejarah dengan ukuran yang besar dan paling primitif. Ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936 dan 1941 di Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Pithecanthropus ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1939 di Sangiran. Yang ketiga, Homo atau manusia modern atau maju merupakan jenis manusia paling baik dan berkembang dibanding dua jenis lainnya. Teori yang menyatakan periode zaman prasejarah dibagi menjadi beberapa zaman dikemukakan oleh R. P. Suroso pada tahun 1970. Beliau menyatakan zaman prasejarah dibagi menurut pendekatan sosial ekonomi. Pertama ada zaman berburu dan mengumpulkan makanan.
yang kedua zaman pertanian atau bercocok tanam, kemudian yang terakhir ada zaman perundagian atau kemampuan teknik. Selain jenis manusia, kebudayaan juga berkembang pada zaman prasejarah di Indonesia. Dikarenakan manusia memiliki akal untuk memikirkan dan menghasilkan sesuatu yang berguna seperti teknologi. Teknologi dan budaya yang berkembang pada zaman prasejarah dicontohkan pada beberapa budaya. Yang pertama, ada kebudayaan Ngandong. Von Koenigswald pada tahun 1934 menemukan alat-alat tulang, tanduk, dan kapak genggam batu yang berlokasi di Ngandong. Yang kedua ada kebudayaan Pacitan. Pada 1935 di Pacitan, tepatnya di Desa Punung, ditemukan alat-alat batu zaman Paleolitikum seperti kapak genggam, kapak penimbas, dan alat serpih. Penemunya yaitu Von Koenigswald. Yang ketiga ada kebudayaan Sampung. Ditemukan pada tahun 1928 sampai 1932 di Goa Lawa di dekat Sampung, Ponorogo. Kemudian saya akan melanjutkan tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Pada tahun 1944, pemerintah Jepang memberikan janji kemerdekaan Indonesia setelah berhasil melawan Belanda. Jepang memerlukan dukungan kekuatan untuk mengusir penjajah dengan memberikan janji kemerdekaan. Jepang memperbolehkan pengibaran bendera merah putih di samping bendera Jepang. Jepang memperbolehkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Janji manis Jepang. Lahirlah BPUPKI pada tanggal 1 Maret tahun 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, sedangkan wakil ketuanya Ijo Bangase dan Suroso. BPUPKI yang memiliki anggota sebanyak 60 orang tersebut dilantik oleh Letnan Jenderal Harada Kumagichi pada tanggal 28 Mei tahun 1945. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945, BPUPKI menyelenggarakan sidang yang pertama dengan agenda utamanya adalah perumusan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Dalam sidang tersebut, tampillah 3 tokoh yang memberikan beberapa gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Ketiga tokoh tersebut adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada bulan Juli tahun 1945, Jepang semakin tertekan dengan penyerangan tentara sekutu. Dalam keadaan seperti inilah, Jepang berkeinginan untuk membentuk sebuah negara Indonesia yang merdeka dalam rangka mencegah kembalinya kekuasaan Belanda. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, diresmikannya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan keputusan Jenderal Besar Terauchi, Panglima Tentara Jepang di kawasan Asia Tenggara. Susunan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia terdiri dari 27 orang yang seluruhnya merupakan wakil-wakil bangsa Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, 3 tokoh nasionalis Indonesia yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipanggil oleh Jenderal Besar Terauchi ke Dalat, Saigon, Vietnam.
Jenderal Besar Terauchi adalah Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara. Dalam pertemuan di Dalat Saigon, Vietnam, yang berlangsung pada tanggal 12 Agustus tahun 1945, Marsikal Terauchi menerima para pemimpin Indonesia dan sekaligus melantik Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Ketua dan Wakil Ketua PPKI. Pertemuan antara tokoh-tokoh nasionalis Indonesia dengan pimpinan Jepang tersebut digunakan untuk membicarakan suatu hal yang sangat penting, yaitu membicarakan waktu Indonesia merdeka dan membahas kembali batas-batas wilayah negara Indonesia merdeka, yaitu bekas jajahan Hindia Belanda. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, para pemimpin dan pemuda bangsa Indonesia keluar dari kediaman Laksamana Muda Maeda. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian saya akan melanjutkan tentang wilayah Indonesia beserta potensinya. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka-ragaman suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Alam Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis, serta garis pantai terpanjang ketiga di dunia setelah Kanada dan Eropa. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar dan berpenduduk terbanyak di dunia. Pariwisata di Indonesia. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditas minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Wisata di Indonesia begitu banyak. Pantai-pantai di Bali, tempat menyelam di Bunaken, Gunung Rinjani di Lombok, dan berbagai taman nasional di Sumatera merupakan contoh tujuan wisata alam di Indonesia. Tempat-tempat wisata itu didukung dengan warisan budaya yang kaya dan mencerminkan sejarah dan keberagaman etnis Indonesia yang dinamis. Pemandangan koral dan ikan di Raja Ampat, Papua Barat. Raja Ampat adalah taman laut terbesar di Indonesia yang memiliki beraneka ragam biota laut dan dikenal sebagai lokasi selam scuba yang baik karena memiliki daya pandang yang mencapai hingga 30 meter pada siang hari. Wisata budaya. Keragaman suku bangsa tersebut mengakibatkan keberagaman hasil budaya seperti tarian, alat musik, dan adat istiadat di Indonesia. Pada tahun belakangan ini, beberapa kota di Pulau Jawa mulai mengembangkan konsep karnaval fashion. Karnaval fashion yang ada di Solo memfokuskan tema batik pertama kali diadakan pada tahun 2008. Potensi sumber daya alam di Indonesia meliputi hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Potensi hutan Indonesia sangat besar, mencakup kayu dan semua makhluk hidup yang mendiami hutan. Keanekaragaman hayati yang berada di hutan bermanfaat dan berperan penting dalam keseimbangan lingkungan hidup. Indonesia merupakan negara maritim. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Lautan di wilayah Indonesia kaya akan berbagai jenis ikan. Sumber daya alam laut berupa biota laut, tambang minyak lepas pantai, dan pasir besi. Potensi ikan di laut mencapai 6 juta ton per tahun. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.